warahmatullahi untuk kita semua yang saya hormati Pak Sekolah, dan saya kasih teman-teman guru semua. Pada kesempatan kali ini kita ada di sini untuk sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu kita menyiapkan cukup kebasuhan dan akan dipimpin oleh Ibu BM. Ya, baik Bapak Ibu Guru semua, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di pagi hari ini, kita satu hati memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan atas berkat karunia Kau masih menganugerahkan hari baru bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau sudah menuntun kami dari rumah tangga kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dan keadaan damai dan sukacita. Bapa yang baik, ini tiba saatnya kami akan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun, menyertai, membimbing kami Bapa. Biarlah kegiatan kami dari awal ke pertengahan dan boleh berakhir semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa supaya kami mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu ini yang membawa kita dalam doa. Dan yang berikut kita akan sama-sama mendengarkan penguatan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Ibu sekalian. Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Tolai, yaitu diseminasi budaya positif. Ini presentasi diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa? Itu adalah penyebaran budaya positif di sekolah, yaitu upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, norma dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Nah, tujuannya untuk membentuk karakter siswa, dan menciptakan suasana kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi, terutama peserta didik. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya kita akan mendengarkan yang disampaikan oleh Ibu Tuan. Jadi untuk harapan saya kita bisa mengikuti kegiatan ini, kita dapat mengambil manfaatnya untuk kita bisa terapkan dalam tugas dan kerja kita setiap hari. Nah, itu saja arahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kita. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ketua Guru Penggerak Ibu BT Sekolah. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas izinnya untuk saya bisa melakukan kegiatan pembahasan atau penyebaran materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga terima kasih kepada teman-teman guru sekalian yang juga sudah siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan di pagi hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja dengan tidak memperpanjang waktu. Saya mau katakan bahwa kami selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak adalah materi dan hal baru yang kami dapatkan, dan kami juga diharapkan diminta untuk mengimpaskannya kepada semua warga di sekolah ini. Nah, terbaik yang menjadi latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu kita
jenjang SD ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dan sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Dan pada usia dini seperti anak-anak kita di tingkat SD ini, mereka sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitar termasuk lingkungan sekolah. Oleh karena itu kita perlu menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan kondusif menjadi hal yang sangat penting. Tujuan pendidikan dan tujuan daripada kegiatan ini, kalau kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara itu adalah menginginkan kita sebagai pendidik supaya bisa menuntun anak-anak kita untuk dapat mencapai kodrat zaman dan kodrat alam dalam diri mereka, sehingga mereka ketika nanti menjadi anggota masyarakat mereka punya karakter yang bagus. Jadi tidak hanya bisa dalam hal intelektual tetapi juga pembentukan karakter yang positif, dan itu salah satu peran daripada kita sebagai guru untuk membentuk mereka. Dan untuk itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah. Warga sekolah di sini tidak hanya murid tapi kita sebagai pendidik juga, tentang budaya positif dan bisa terbentuknya motivasi intrinsik pada murid. Nanti motivasi intrinsiknya seperti apa sebentar ada dalam uraian materi. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Di dalam berakhlak mulia itu ada banyak karakter yang perlu kita bentuk di sana. Lalu yang kedua itu berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 kritis, dan 6 kreatif. Ya. Bapak Ibu guru hebat sekalian dan juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, di sini ada 7 konsep daripada budaya positif. Ada 7 konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4-nya, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini juga ada dalam PMM. Kalau kita mengambil RHK disiplin positif, ada semuanya di dalam PMM, ada berupa video dan juga ada materi di dalam. Lalu ada keyakinan kelas, ada juga segitiga restitusi. Ya, keyakinan kelas saya kira kita sebagai wali kelas mungkin kita sudah lakukan sejak tahun lalu. Kebetulan kita sebagai sekolah penggerak, kita juga diwajibkan untuk melakukan hal ini. Mari kita lihat penjelasan daripada masing-masing konsep yang ada. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu guru, coba apa permainannya, nama cobalah buka. Kita bisa bertindak sebagai pihak A dan tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Lalu
Coba membayangkan bahwa ketika kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu, apakah perlu kita menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita? Lalu ada lagi teman sebagai tugas pihak B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita. Lalu boleh yang bertugas sebagai pihak B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar tersedia membuka kepalan tangan. Mari kita praktek hal ini Bapak Ibu guru hebat. Mungkin dua-dua orang saling berhadapan, yang bertugas sebagai pihak A kepal tangan sekuat mungkin dan membayangkan ada hal berharga yang sedang digenggam. Lalu yang teman sebagai pihak B berusaha dengan sekuat mungkin untuk membuka kepalan tangan dari pihak A. Ya, dengan cara apapun pihak B berusaha untuk bisa membuka. Apakah pihak A bisa membuka, bisa melepaskan genggamannya atau tidak? Mari kita praktek Bapak Ibu. Ya, mungkin Ibu Omi bersama Ibu Manwain, Pak Nurti dengan Pak Dekris, yang sebagai pihak A mengepal tangan sekuat mungkin. Lalu pihak B silakan mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan itu. Ya, dengan cara apapun, mungkin mau pakai uang, atau mau ancam dengan segala macam, dengan mengintimidasi. Ya, apakah bisa? Bisa. Ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi posisi kontrol itu ada dalam diri kita. Tergantung kita mau melepaskan kontrol itu kepada orang lain atau tidak. Ya, jadi kita harus punya komitmen. Apa yang kita harapkan ke depannya. Ya, jadi ada ilusi guru mengontrol murid, ada juga bahwa semua penguatan positif efektif itu bisa bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita masuk di poin yang kedua, disiplin positif. Nah, apa makna daripada kata disiplin? Mungkin saya ingin mendengarkan sedikit pendapat dari Bapak Ibu guru hebat yang ada. Kalau kita mengucapkan kata disiplin atau mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam bayangan kita, dalam pikiran kita? Kira disiplin itu yang kita maksud itu seperti apa? Mungkin Bapak Nurti sedikit menggambarkan kepada kita. Terima kasih. Yang dikatakan disiplin itu berarti sesuatu yang sudah budaya dan sudah beredar atau dijalankan oleh masyarakat umum pada tempat tertentu, sehingga itu perlu diwariskan kepada generasi muda atau kepada anak-anak kita. Misalnya kita punya anak, dia masanya untuk mengetahui sesuatu, maka kita sebagai orang tua atau kita adalah pewaris, perlu kita sampaikan kepada generasi yang baru tumbuh. Contohnya ada
anak kita baru lahir, kita perkenalkan dengan ini mama. Jadi panggilan pertama mama. Dia tahu mama dulu, baru kita kasih tahu ini pak. Jadi itu satu budaya yang kita perkenalkan atau tradisi yang harus diteruskan kepada generasi yang baru tumbuh. Itu yang namanya disiplin awal yang diperkenalkan dalam kehidupan keluarga kecil. Dia dari kecil dulu, baru dia menyebar ke disiplin-disiplin lain yang menyusul sesuai dengan perkembangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lutfi untuk sedikit gambaran bahwa menurut Bapak disiplin itu adalah sesuatu yang akan menjadi budaya yang perlu kita wariskan kepada generasi penerus kita sejak dini. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Menurut saya disiplin itu sesuatu yang datang dari orang dewasa. Jelas itu adalah kebiasaan baik yang ingin dia teruskan atau wariskan kepada anak-anak atau kepada generasi berikutnya untuk dijalankan. Yang jelas di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk penjelasannya bahwa disiplin itu adalah kebiasaan baik ya, dari orang dewasa yang harus diteruskan kepada generasi kita juga. Ya, mungkin masih ada lagi dari Ibu Omi, Ibu Main, Ibu Yana, Pak Igna, Pak Eki, Ibu Emi, bahkan Ibu Kedo. Kita semua berkesempatan untuk bercurah pendapat. Dari saya, disiplin itu adalah menurut saya suatu sikap taat atau patuh pada peraturan atau norma-norma yang merupakan lebih baik yang menjadi satu tanggung jawab. Terima kasih Bu. Nah, baik. Jadi menurut Ibu Umi bahwa disiplin itu adalah suatu aturan ya yang perlu dipatuhi sehingga dapat berdampak baik. Mungkin dari Ibu lain. Kalau dari saya, disiplin itu kita taat akan peraturan yang harus kita jalani. Ya, kita harus taat pada aturan ya yang harus dijalankan begitu ya, itu lain berarti harus ada aturan. Mungkin dari Pak Igna. Kalau dari saya disiplin itu mungkin adalah sikap yang harus ada pada diri kita dan itu merupakan sesuatu untuk menunjang etika dan moral kita di mana pun kita berada. Itu disiplin menurut saya. Terima kasih Pak Nel. Jadi disiplin adalah sesuatu yang harus ada dalam diri kita untuk dapat menunjang moral dan etika dimanapun kita berada sehingga kita bisa menjadi cerminan dan panutan bagi orang lain. Dari Ibu Yani mungkin Disiplin cara yang digunakan untuk membentuk karakter seseorang dan perlu di dalam membentukkan sikap itu perlu ada baik guru maupun orang tua yang berperan dalam pembentukan sikap terhadap anak-anak. disiplin adalah cara yang dipakai untuk membentuk karakter ya. Karakter baik kita sebagai guru, sebagai orang tua bahkan perlu diterapkan kepada murid-murid kita. Dari Ibu Emi. Ya, kalau menurut saya disiplin itu adalah sebuah kebiasaan dalam manajemen budaya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan, tentunya untuk tujuan untuk menjadi pribadi atau karakter yang kita.
Jadi disiplin itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus membudaya. Dari Ibu Kedo, Disiplin adalah simpul atau kebiasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang bertanggung jawab. disiplin adalah sikap dan perasaan patuh terhadap nilai-nilai dan tanggung jawab. Dan pada yang lagi, Disiplin adalah sebuah kemampuan dalam bertingkah laku dan bekerja yang secara pribadi dapat dikendalikan. jadi disiplin adalah kemampuan secara pribadi yang perlu dikendalikan dalam diri kita. Ya, jadi semua yang telah menyampaikan pendapat tidak ada yang bilang salah, dan memang disiplin, kalau kita mau lihat kata disiplin ini, dia berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya disiplina ya. Di kata dalam bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar ya. Nah, makna asal dari kata ini dia berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid seorang ahli bernama Socrates dan Plato ya. Dan disiplin diri dapat membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia mau, apa yang dia mau hargai. Nah, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selama ini yang kita lakukan seperti itu. Dan ada kecenderungan umum bahwa menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Mari kita lihat di sini bahwa disiplin ini merupakan kemampuan memerintah diri sendiri. Kita harus mampu memerintah diri kita sendiri terlebih dahulu, mengendalikan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah, tanpa diperintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan, merupakan sifat positif daripada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang bisa dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai itu sudah tersirat dalam profil pelajar Pancasila. Hal yang ketiga di sini dari konsep inti budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, di sini kita belajar bahwa kebutuhan dasar manusia tidak hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi di sini ada survival. Survival ini artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada lagi kebutuhan cinta kasih dan rasa diterima oleh orang lain. Lalu ada kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Jadi kesenangan juga sudah merupakan kebutuhan. Kalau kita tidak butuh senang, pasti kita tidak butuh hiburan. Ketika dengar ada bola kaki, kita pergi nonton. Ketika dengar ada pergelaran festival, kita pergi nonton. Kan kita butuh hiburan, butuh senang. Lalu ada lagi kebutuhan kebebasan. Ya. Kebebasan dari segala rasa takut, rasa tekanan, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin ada kasus yang disodorkan untuk kita sama-sama menganalisis. Di sini kasusnya bilang Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, yang sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus
Dan beberapa anak di sini telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ya, mungkin kita sebagai guru kita bisa menganalisis, merefleksi ketika kita mengalami masalah seperti ini. Bagaimana tindakan kita sebagai Bapak Ibu guru hebat? Mungkin satu-satu lagi saya minta pendapatnya dari Bapak. Baik, kalau menurut saya Agus itu anaknya bisa kenakal. Kemudian dia merasa bahwa dia yang paling kuat di sekolah itu, sehingga dia menjajah semua orang. Kemudian kalau saya sebagai guru, tindakan saya terhadap Agus, pertama-tama saya berusaha untuk mendekat dengan dia, bercerita, kemudian menanyakan tujuannya, kira-kira dari rumah dia bawa makanan atau tidak. Kemudian kalau setelah pendekatan dengan Agus, mungkin saya melakukan kunjungan rumah ke rumahnya Agus. Baik, terima kasih Bapak untuk antisipasi tindakan yang dilakukan ketika menghadapi kasus seperti Agus ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Mungkin dari Ibu Umi. Kalau bagi saya, pertama kita cari tahu dulu dia punya sebabnya sehingga dia lakukan dia mungkin karena dia kurang saat pagi, lapar atau bagaimana tidak diperhatikan oleh orang tua. Maka langkah yang kedua adalah kita panggil orang tua untuk kita cari tahu apa yang menyebabkan sehingga membuat seperti itu. Mungkin karena kurang perhatian orang tua, atau mungkin karena dia tidak makan pagi, atau mungkin karena karakter anak seperti itu. Sama-sama artinya kolaborasi dengan orang tua. Baik Ibu Umi, jadi hal yang perlu dilakukan menurut Ibu Umi bahwa kita harus mencari tahu alasannya apa, lalu melakukan tindakan kolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi hal seperti yang dilakukan oleh Agus. Dari Ibu Manuain. Terima kasih. Kalau dari saya, seperti tema yang diatas kebutuhan dasar manusia. Agus kan dalam kehidupan manusia pasti butuh kebutuhan dasar, dalam hal ini makan. Mungkin saja kondisi demikian dari orang tua tidak memperhatikan Agus, sehingga mungkin Agus telat bangun siang dan tidak disiapkan makan, sehingga perlu peran orang tua dalam hal ini memperhatikan Agus secara khusus supaya kebutuhannya dipenuhi. Mungkin dari saya itu. Baik Ibu Manuain, jadi mungkin perlu perhatikan kebutuhan dasar daripada Agus ya. Mungkin dari Bapak Nodi. Terima kasih. Saya melihat dari sisi tingkat kelas, dia kan bukan kelas 1, dia sudah kelas 6, maka tentu riwayat dari kelas bawah sampai atas apakah sama seperti itu atau memang baru muncul. Nah, ini di situ tidak dijelaskan. Kalau memang dijelaskan bahwa contoh saja kayak kita dulu kita punya anak Agus, pasti kita semua dari guru kelas 1 sampai 5 dan kita sendiri sudah menyaksikan bahwa anak ini dia seperti itu. Tapi kalau memang itu masalah baru muncul ketika dia kelas 6, maka tentu kita cari tahu riwayatnya. Pertama kita berkunjung ke orang tua.
kalau memang kasusnya dari kelas 1 sampai 6 ya seperti itu. Tetapi kalau memang baru muncul, maka kita guru kelas 6 tentu kita punya cara untuk mendekati dia secara pribadi. Apakah sepanjang tahun dia seperti itu sampai dia berakhir, atau hanya pada hari tertentu, bulan tertentu? Setelah kita tahu masalahnya, baru kita secara pribadi, kita guru kelas 6, maka kita pendekatan atau kolaborasi dengan orang tua. Karena kita tahu masalahnya. Tapi kalau kita belum tahu, langsung kita fonis. Ini anak kasus begini, jadi panggil orang tua, kita tidak akan ketemu. Jadi apakah ini anak broken home ketika dia guru kelas 6? Jadi orang tuanya berpisah, dan berbagai kasus yang ada dalam keluarganya, maka pasti kita akan ketemu dia punya masalah. Dapat masalah kalau memang dia kekurangan makanan, memang dia bangga pagi, tetapi di keluarga tidak nyaman. Misalnya katakanlah mama sudah bekerja di TKW, pergi jauh, jadi memang dia tinggal di rumah dengan bapak. Tapi kita tahu perlakuan bapak dengan anak jelas berbeda. Kalau bapaknya dia itu tukang mete, dia mete entah mau main judi, kok mabuk, kok apa kok. Di rumah ini dia bisa berperan sebagai bapak dan ibu, atau hanya berperan sebagai bapak. Bapak ini jarang memasak, jarang cari makanan, sehingga seluruh itu ketika kita tahu persoalan pasti menyelesaikan pendekatan itu akan kita selesai. Kalau memang dia kurang makan, berarti solusinya adalah kita guru kelas berperan. Sehingga perbuatan itu untuk merampas, karena di situ juga tidak menjelaskan Pak, dia merampas dengan kekerasan atau dia minta baik-baik. Nah, ini itu kasus juga menurut pendapat saya itu belum pasti dia pun Baik Bapak, jadi kita perlu menelusuri faktor penyebab dari hal yang dilakukan oleh si anak ini, si murid ini, sehingga kita ketika mendapatkan faktor penyebabnya pasti dengan mudah kita bisa memberikan solusi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Iqbal. Kalau dari saya mungkin seperti yang Mana bilang bahwa kebutuhan dasar manusia. Jadi anak ini dia mengalami yang namanya kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ini pengalaman kemarin di kelas 1 kasus sama begini, yang Rafa itu, iya kemarin dia pukul itu anak 2 orang karena dia minta makanan tapi dia sudah kasih, kemudian dia rampas dengan paksa dan ini anak marah terus dia pukul. Ya, lalu yang pertanyaannya apa yang Anda lakukan? Lalu kemarin beta panggil dia di dalam ruangan, tapi khusus dia sendiri. Kemudian memang tetap suka bahwa ini anak melakukan hal itu karena dia tidak punya makanan. Yang kita ambil kesannya begitu. Jadi beta pastikan dia bahwa apa yang beta pikirkan itu memang betul bahwa dia tidak punya makanan. Jadi beta tanya dia, kenapa kok bikin begini? Terus dia bilang, sembah makan dari rumah. Karena mama ada jaga adimea. Iya. Jadi ketika kita sudah mulai bisa pastikan bahwa ini anak ini dia kekurangan makanan, maka kita bisa mungkin koordinasi dengan orang tua untuk mencari solusi bagaimana ini anak ketika dia datang ke sekolah dia tidak melakukan hal yang sama lagi. Artinya biarpun dia tidak bawa bekal tapi dia makan dari rumah, maka ketika dia sampai di sekolah dia perlahan dia punya
kelakuan yang seperti ini mungkin akan hilang secara perlahan. Itu yang artinya itu pengalaman kemarin yang kita bikin di itu rapat kemarin. Jadi artinya kita pastikan dulu maksudnya apa ini anak buat seperti ini, kemudian kita cari solusinya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Neri yang sudah sharing pengalaman nyata terjadi di kita punya sekolah. Ya, dan itu anak kelas 1 seperti yang Pak Neri bilang bahwa dia lakukan dengan terpaksa karena memang dia mengingat ada kebutuhan dasar yang perlu dia penuhi. Dia butuh bertahan hidup, kalau dia tidak makan pasti dia lapar. Sehingga dengan cara terpaksa pun dia lakukan. Nah, hal itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai guru dan juga perlu berkoordinasi dengan orang tua untuk memberikan perhatian ekstra kepada anak sehingga anak tidak datang sekolah dengan perut kosong lalu dia melakukan hal-hal lain yang tidak seharusnya. Ya, mungkin beberapa pendapat sudah mewakili teman-teman yang lain. Jadi di sini kita mau lihat kasus, kita menganalisis kasus yang dialami oleh Ibu Rina dan juga Agus ya. Nah, dalam konsep penerapan disiplin positif di sini Ibu lihat ya sebaiknya ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Umi, Ibu Nain, Bapak Noti dan juga Pak Ner, sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut supaya bisa mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh Agus. Mari kita lihat kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Agus di sini, yaitu karena Agus dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya, mungkin dia pagi tidak sarapan, lalu siangnya sudah lapar. Harusnya orang tua kalau tahu bahwa anaknya pagi-pagi tidak disiapkan bekal, ya siangnya antar ke sekolah. Saya sedikit cerita. Saya punya anak kelas 6, saya wajibkan mereka untuk bawa bekal dan itu saya mau jadi budaya positif sehingga tiap hari mereka ada bawa bekal. Dan khusus case yang mononale pagi dia tidak bawa, tetapi pada jam istirahat pertama atau kedua itu kakaknya sudah rutin antar bekal kasih dia. Ya. Dan itu merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan survival. Kebutuhan survival itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Lalu yang kedua di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, ini kemungkinan ya selalu bekal yang sama. Di sini dia butuh kebebasan untuk menikmati bekal dengan rasa yang beda. Mungkin hari-hari datang bawa nasi dengan marungga saja, atau dengan telur saja, atau dengan suka mie saja. Nah, sehingga anak ini dia merasa bosan. Ya. Lalu kebutuhan yang ketiga, teman Agus jadi perhatikan ke Agus. Nah, di sini kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Agus adalah rasa cinta dan diterima oleh orang lain. Ya. Lalu yang keempat di sini Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Mungkin dia sedikit jahil, dia hanya mau lihat teman yang kesal itu dia punya muka, dia punya ekspresinya seperti apa, marahnya seperti apa, tingkat kemarahannya seperti apa mungkin. Ya, namanya anak-anak hal itu bisa terjadi. Lalu yang kelima yaitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Di sini kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Agus adalah penguasaan. Dia merasa bahwa dia ini berkuasa, the power. Ya. Sini ada hukuman dan sanksi dan juga konsekuensi. Ada lagi kasus di sini yang perlu kita telaah, kita analisis. Itu saya baca untuk kita sekalian. Ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya. Lalu pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Lalu Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jika setuju, alasannya apa? Mengapa? Lalu yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Baik. Menurut saya tindakan pasien itu kurang sesuai, tidak sesuai. Karena Paseno belum melihat betul secara ke dalam. Ini Iva ini memang dia kurang menguasai mata pelajaran matematika. Terus Pak Seno juga ya membuat ini anak sudah takut, dia tidak tahu pelajaran matematika. Jadi malah diberikan tindakan lagi atau yang membuat dia malu. Dia berdiri di depan kelas, tunjuk hidung lagi, itu kan siksaan. Menurut saya ini dibawa hukuman, bukan konsekuensi. Jadi ini adalah hukuman seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi artinya bahwa yang dilakukan oleh Pak Seno ini kurang tepat, ya, karena dia secara tidak sadar mempermalukan Iva di depan teman-teman yang lain, dan itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi artinya sesuatu yang dilakukan untuk memberikan edukasi, pembelajaran, tapi bukan secara fisik dan juga mempermalukan murid tersebut. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Menurut saya tindakan Pak Seno ini kurang tepat, oleh itu merupakan hukuman. Karena Pak Seno harus melihat latar belakang siswa, karena siswa ini memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mungkin anak tersebut mungkin dia kurang suka dengan pelajaran matematika, tapi mungkin dia punya bakat dengan materi yang lain, mungkin seni atau bagaimana. Jadi harus memperhatikan, mencari tahu bakat daripada anak tersebut. Baik, terima kasih Bu Umi. Dari yang dilakukan Pak Seno menurut Bu Umi juga kurang tepat, dan itu merupakan sebuah hukuman. Seharusnya mencari tahu dulu alasan daripada si Iva ini, dan juga ya mungkin kalau kita mau ini kaitkan yang melakukan asesmen diagnostik supaya mengetahui minat dan bakat, gaya belajar anak. Bisa saja mungkin metode pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Seno ini kurang tepat, sehingga Iva ini dia tidak senang untuk mengikuti pembelajaran matematika. Mungkin ada yang lain atau sudah mewakili dari Bapak Noni? Terima kasih. Di persoalan itu Pak Guru saya belum tahu pasti apa dia guru praktek atau dia guru baru, karena kalau memang dia guru kelas pasti dia tahu keadaan dia, karena namanya kita guru kelas itu secara kejiwaan kita bisa tahu kita punya kemampuan anak-anak, sehingga kalau menurut saya Pak Seno itu dari sisi ilmu jiwa dia salah besar, karena satu dia mempermalukan anak di depan, itu ilmu jiwanya tidak ada kan dia.
Sehingga karena kalau dia guru baru, maklum kalau dia baru datang praktiko buat apakah, tapi kalau dia guru bertahun-tahun, jelas tindakannya salah, tidak dibenarkan. Dan kita tidak sebagai guru tidak mungkin kita samaratakan semua murid harus pintar matematika. Karena orang main bola kaki saja, dia malah hidup lebih sukses dari orang yang tahu matematika. Karena ada yang pintar matematika hanya di sekolah, tetapi di masyarakat malah dia penipu. Dia putar balik. Karena orang putar balik itu dia tidak praktikkan untuk matematika secara baik dan benar dalam hidupnya, sehingga ada orang yang tukang bom, itu orang matematika. Dia rancang bagaimana caranya untuk mematikan orang lain, menggunting orang lain, menghalangi orang lain. Tetapi kalau orang yang tahu matematika secara baik dan benar dia kuasai, maka dia jelaskan seperti apapun, dia akan membuat orang lain mengerti dan bisa mengenal. Sehingga menurut saya pribadi itu perlu harus ada masukan lagi dari kepala sekolahnya, karena itu dia bukan kepala sekolah, dia bukan kelas. Perlu ada semacam bimbingan lagi. Ini kaitan dengan Pak Seno ini, terlepas dari tindakan Pak Seno terhadap anak. Jadi kalau memberikan saran kepada Pak Seno, Pak Seno ini seharusnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalnya dia melakukan, dia tahu bahwa ini anak dari Iva ini, dia sepertinya kurang senang pelajaran matematika, tapi dia suka menggambar. Nah, kalau misalnya dia mau belajar pada hari itu dia mengajarkan tentang penjumlahan, maka dia suruh Iva saja gambar apa, misalnya gambar manusia, terus disuruh tangannya ada berapa, kalau 2 manusia tangan berapa, 5 manusia tangan berapa. Nah, itu sudah masuk di dalam matematika. Walaupun dia punya modul ajarnya tentang penjumlahan, tapi secara Pak Seno melakukan di saat pembelajaran itu sudah aja masukkan ke Pak Seno. Bapak Menuti dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk curah pendapatnya. Jadi saya kira tidak untuk Pak Seno, juga untuk kita yang sebagai pendidik ya, karena pasti kita juga mengalami hal yang serupa dengan Pak Seno di dalam kelas kita, karena ada banyak murid yang punya karakter, punya minat belajar, gaya belajar, kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dan itu menjadi hal dasar yang perlu kita guru perhatikan supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan murid tidak pulang dengan kosong. Ya. Di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Tulisannya kecil, mungkin saya baca untuk kita semua. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan terjadi pada orang lain dan juga pada diri kita, dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi itu risiko dari kita melakukan hukuman terhadap murid. Korban juga perlu mendapatkan keadilannya. Kalau murid akan tersakiti, kalau perilaku pasif agresif semakin meningkat ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, dia akan pasif dalam melakukan sesuatu. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi
tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Lalu peraturannya adalah kalau kita kasih komunitas kita bilang kamu harus bisa ini, kamu harus lakukan ini, kalau tidak awas kamu. Ya, lalu murid membenci peraturan yang kita buat, dan itu merupakan dampak negatif daripada hukuman. Lalu konsekuensi, ya konsekuensi di sini juga dia merupakan sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Ya, lalu korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman juga. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus pantau terus keberadaan anak ini, karakter anak ini. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kita bisa mengucapkan terima kasih kepada anak tersebut. Lalu murid menghormati peraturan, dan itu hal yang hebat. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi tidak dipaksa. Lalu menguatkan untuk murid atau anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang, dan korban mendapatkan ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan, dan masalah bisa terpecahkan. Lalu murid ini dia belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan mungkin ada pertanyaan untuk kita melakukan restitusi. Apa yang kamu yakini? Nah, ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk dia mencari tahu hal-hal apa yang perlu dia lakukan untuk mengatasi masalah yang dia lakukan. Jadi kita tidak dengan serta-merta langsung kita kasih tahu, oh kamu harus lakukan ini. Tetapi dia dengan sadar bahwa yang harus dia lakukan adalah seperti ini, dengan kesadaran dirinya dia. Berdampak dari restitusi. Murid bisa menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Ketika dia punya komitmen untuk disiplin dalam dirinya, pasti dia akan menghargai. Jadi dia tidak perlu takut kalau terlambat dihukum oleh guru, tetapi dia merasa penting bahwa saya kesepakatan. Misalnya, besok mulai hari ini kita berjanji bahwa terlambat harus lari keliling lapangan 2 kali, 1 hari 1 kali. Hari pertama 2 kali, hari kedua dia naik karena kota susah pakai. Menurut Bapak bisa hukuman, bisa juga konsekuensi hukuman karena menyentuh fisik ya, yang dilakukan dengan fisik. Dan salah ini dia olahraga. Karena apabila ada kesepakatan sebelumnya. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, dia mencoret meja dengan tinta-tinta atau spidol. Lalu kita sebagai guru ketika melihatnya kita meminta dia untuk menghapus. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi mengajarkan dia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Ya, mungkin itu juga masuk ke restitusi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang ini kasus dibuat ketika masa COVID. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi bisa, hukuman bisa ya. Nanti sebentar kita lihat. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya berjemur di lapangan
jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu juga hukuman. Ya, mungkin kalau kita masih lakukan hal ini maka mari kita perbaiki dengan. Ya, di sini ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Mengajarkan dia untuk dapat menjawab. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Itu merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, harus bertanggung jawab. Berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu adalah sudah pasti hukuman. Ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu juga merupakan hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu juga hukuman. Ya, di sini ada lagi. Di sini mungkin kita ganti Ibu Anas dengan Ibu Umi ke Ibu Guru kelas 2. Ya, mendapatkan masalah bahwa murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas ini dia berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Dan hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Dan sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Dan apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi dan mengapa? Ya, Bapak Kepala Sekolah. Menurut saya motivasi yang diberikan itu kan eksternal, artinya dari luar. Ibu Anas membuat ini anak ini tertib, disiplin, itu adalah motivasi dari Ibu Anas. Datang guru baru, guru lain, Pak Heru. Yang jelas kan mereka tidak, Pak Heru tidak tahu kesepakatan seperti apa atau diberikan hadiah supaya mereka, karena itu eksternal, motivasi eksternal. Kalau beda kalau misalnya motivasi internal yang ditumbuh dari anak sendiri supaya dia disiplin, tertib, masuk kelas. Itu siapapun yang masuk, entah Bu Anas atau ke orang lain, maka dia tetap pasti dia disiplin. Menurut Bapak bahwa yang Ibu Anas lakukan itu adalah sebuah motivasi untuk anak-anak bisa tertib, disiplin. Ya, ya, jadi mari kita lihat ada seorang filsuf bernama Alfred Kohn. Dia mengemukakan bahwa ada beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika
melakukan memberikan suatu penghargaan, dan penghargaan itu efektif apabila kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan tersebut, ya, serta dia akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi dia mau melakukan ketika dia akan mendapat sesuatu, bukan karena kesadaran dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita sudah lakukan. Lalu penghargaan itu tidak efektif apabila suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali sudah tidak berusaha sekeras dan sebelumnya itu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ya. Lalu ada lagi penghargaan bisa juga merusak hubungan. Ya. Ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin di tempat kita tidak terjadi, tapi di tempat lain ada yang terjadi seperti itu. Ya. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan hati gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut juga. Dan penghargaan itu bisa menciptakan persaingan di dalam kelas. Mereka mulai bersaing. Saya juga mau seperti dia. Saya juga mau ada penghargaan dari ibu guru, dari bapak guru. Ya. Lalu penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, ya. Dan pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Jadi tadi orang yang bersama Alfi Ton itu dia melakukan pengamatan berdasarkan hal ini. Dan seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Tapi kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Ya, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya untuk mengasah diri. Ya, mungkin karena dia mau bekerja keras karena dibayar. Ketika tidak dibayar, dia juga berhenti untuk bekerja sehingga kualitasnya menurun. Nah, ada lagi kalau penghargaan yang kita berikan bisa juga mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan apabila berhasil menulis sebuah puisi. Ini contoh ya, ini mungkin untuk yang siswa kelas tinggi, dan kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka bisa terima. Lalu penghargaan itu dapat menjadi hukuman atau memberikan sesuatu yang menekan. Ya, penghargaan menghukum itu maksudnya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, ya,
Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka memberikan penghargaan dan hukuman itu juga adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Tapi karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman. Konsep inti budaya positif yang kelima adalah restitusi, itu posisi kontrol guru. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu guru hebat? Di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu menurut seorang ahli bernama Gosen. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dan juga membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ini untuk restitusi, atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tujuannya adalah menjadi orang yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai. Ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi dia bisa menjadikan kita untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sebelumnya itu restitusi itu pilihan, ya, bukan paksaan. Jadi misalkan kalau kita melakukan restitusi ketika menghadapi anak-anak yang berbuat masalah, kita bisa bilang tidak apa-apa, mau berbuat salah itu manusiawi, karena semua orang pasti karena berbuat salah, ya. Jadi itu pembicaraan yang bersifat penawaran, bukan paksaan, sehingga membuat anak-anak itu tidak merasa bersalah. Lalu restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi dia fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan juga restitusi itu fokus pada solusi. Lalu restitusi dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Jadi membuat siswa yang merasa identitasnya gagal, menuntun dia untuk menjadi figur yang akan berhasil nanti. Ya, di sini kita sebagai guru kita perlu mengetahui posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita ada 5, ya. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, ya. Penghukum itu seperti apa yang kita lakukan di sini. Nah, kita sebagai penghukum dalam menangani sebuah masalah yang dilakukan oleh siswa itu apabila kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Verbal yang dapat menyakiti perasaan murid. Dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Misalkan kalimat yang sering kita ucapkan ketika kita menangani sebuah masalah dengan anak-anak, kita sering bilang, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Ya. Kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah bagian dari posisi kita sebagai penghukum. Selalu yang terakhir selesai. Mungkin ketika murid kita bekerja
mengerjakan tugas yang kita berikan, dan dia selalu kumpul yang terakhir datang, lalu kita langsung bilang kamu lagi yang selalu kumpul paling terakhir. Terima kasih sudah tahu lagi tiap hari saja. Itu adalah kita tidak menyadari bahwa posisi kita sebagai penghukum di sini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan juga orang tersebut merasa rendah diri. Nah, mungkin ketika kita menangani masalah daripada anak-anak, kita biasa bilang, ibu sangat kecewa, tampak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Bisa juga kita bilang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Nah, kita mengucapkan itu akan menimbulkan rasa bersalah dalam hati anak-anak kita, murid kita. Ya, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, kita sebagai teman terhadap murid kita, mungkin ini tidak akan menyakiti murid dan berupaya mengontrol murid melalui persuasi, hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid, dan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mungkin kita bisa bilang, ayo bantulah demi ibu, demi bapak, jaga baik-baik ibu nama supaya kamu jangan bikin masalah, dan dipanggil ibu, dipanggil oleh kepala sekolah. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kita secara tidak sadar kita mau berusaha menjadi teman untuk adik didik kita. Lalu ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kita menagih janji atau menuntut supaya anak-anak membalas apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Lalu posisi kontrol yang keempat, sebagai seorang guru kita posisi kontrolnya sebagai pemantau, ya pemantau, artinya memantau atau mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi. Nah, mungkin kita menangani masalah yang dibuat oleh seorang anak atau murid-murid kita, mungkin kita ucapkan peraturannya apa. Jadi karena kita sudah buat kesepakatan, sudah buat peraturan, kita tanya balik, masih ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Lalu posisi kontrol yang terakhir dari seorang guru adalah manajer. Ya. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi mungkin di sini kita menanyakan kembali kepada murid kita, apa yang telah kita yakini. Ya, ini menyangkut dengan keyakinan kelas. Ya, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Atau mungkin juga jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi sebagai seorang guru lebih baiknya apabila kita mau menjadi manajer. Di sini maksudnya sebagai manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid sehingga murid bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan sebagai manajer guru berbuat sesuatu oke. Ini sudah. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu guru hebat. Saya kira semua wali kelas pasti sudah buat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Ini posisi konsep inti dari budaya positif. Poin yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa?
Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Dan menurut Gosen bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, itu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi muncul dari dalam diri kita. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan. Ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, prosedurnya yang pertama itu kita mempersilakan. Kalau kita buat keyakinan di kelas, berarti kita dengan murid, kita persilakan murid-murid kita untuk bercurah pendapat atau menyampaikan apa yang perlu disepakati di kelas sebagai suatu aturan. Jadi pertama itu kita sepakati aturan-aturan apa yang akan kita terapkan di kelas. Kemudian yang kedua itu mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya. Lalu kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka itu kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah janganlah di kelas atau koridor. Mungkin contoh lain, janganlah membuang sampah sembarangan. Ya, itu merupakan peraturan yang masih dalam kalimat negatif. Dan kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ada prosedur yang kelima di sini adalah kita tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, dan mungkin kita mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ya, lalu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Lalu yang berikut, setelah keyakinan kelas selesai, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru juga perlu tanda tangan. Ya, lalu keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ya. Ini contoh peraturan yang kita buat dalam kesepakatan kelas untuk menuju ke keyakinan. Misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, itu adalah kita membuat peraturan yang kita sepakati bersama dengan murid. Lalu kemudian kita bisa merubah ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai kebajikan universal daripada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti kita mulai belajar untuk bertanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah aturan yang contoh aturan yang mungkin disepakati. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau tidak mengganggu orang lain, berarti itu kita menghargai diri kita juga dan juga menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga bagian dari nilai universal yang harus kita lakukan adalah disiplin dan juga punya komitmen. Ya. Kalau dilarang melakukan kekerasan, ya, yang mungkin sudah sila di dalamnya tidak pukul teman, ya, tidak maki teman, ya. Kalau pukul teman kan berhubungan dengan fisik, maki teman itu adalah kekerasan verbal. Nah, di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, ya. Kalau kita tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka pasti keselamatan terjaga.
Lalu dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, kita kalau pergi ke bank pasti kita antri. Nah, kita juga mungkin pagi-pagi kita apel di depan ketika anak-anak mau bubar, kita mengajarkan mereka untuk antri. Nah, ini secara tidak sadar bahwa kita mengajarkan mereka untuk menghormati dan menghargai orang lain, dan juga nilai kebajikan yang dituju di sini adalah kesabaran, butuh kesabaran, jadi tidak serobot. Lalu ada jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas yang kita perlu tempel adalah ya ini. Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan, bukan peraturannya. Ya, ini contoh perumusan keyakinan kelas saya bersama murid-murid kelas 6 di ruangan. Nah, ketika kita sudah melakukan semua itu, maka pasti akan tercipta peraturan kelas, naik dari keyakinan kelas, maka lingkungan belajar menjadi positif dan itu akan membudaya, ya, menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Lalu yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu guru. Ya, segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, ketika anak-anak melakukan suatu kasus atau persoalan, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya. Seperti apa kita lakukan di tahap ini? Ya, coba mungkin kita bisa bilang ke anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Jadi kita tidak langsung memvonis seperti yang tadi Bapak Nur disampaikan, bahwa tidak langsung menjudge anak itu bahwa kamu sudah salah. Nah, mungkin kita perlu menstabilkan dan punya perasaan, ya. Jadi bisa saja kita bilang, ibu juga pernah lakukan, pak juga pernah lakukan kesalahan seperti kamu. Nah, lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan di sana? Contohnya kita bilang, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain melakukan ini, mungkin ada lagi hal lain yang bisa kamu lakukan sehingga tidak perlu menyakiti teman-temanmu. Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu contohnya yang tadi nilai-nilai kebajikan. Lalu mungkin kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kita lakukan ketika kita menangani masalah dalam tahap menstabilkan identitas murid, ya. Kita bisa bilang tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan mungkin kita sebagai guru, kita bisa bilang kita tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mau mencari solusi dari permasalahan ini. Dan mungkin kita bisa bilang kamu berhak merasa begitu. Ya, validasi tindakan yang salah seperti ini pernyataannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Dan yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Ya. Ya, ini ada video contoh saya dengan anak-anak melakukan ketika anak-anak melakukan kasus, saya mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi.
Selamat siang, Cakra. Ya, Cakra kita tahu mengapa ibu panggil Cakra depan sini. Belum melaksanakan aturan di kelas yang sudah disepakati. Ya, kira-kira menurut cara aturan apa yang Cakra belum lakukan? Tidak disiplin. Jadi, tidak disiplin itu sudah menjadi keyakinan di kelas kita. Ya. Sudah kita sepakati bersama. Jadi tahu rasanya apa? Jadi yakin bahwa Cakra punya alasan mengapa belum melakukan disiplin. Belum menggunakan atribut lemak saat mengikuti upacara bendera. Atribut apa yang Cakra belum gunakan? Mungkin Cakra belum menggunakan topi karena lupa itu semua orang bisa mengalami, baik anak kecil maupun orang dewasa seperti ibu. Ya, ibu juga sering lupa. Ya, jadi bisa mengikuti acara koordinasi kepikiran sepatu, kaos kaki, baju seragam, di minggu Cakra sudah menyiapkannya dibutuhkan untuk dipakai setiap hari sering untuk mengikuti. Terima kasih Cakra karena Cakra sudah menyadari sendiri bukan ibu yang paksa, ya toh? Cakra merasa hari ini ada yang kurang dari diri saya dan Cakra sendiri untuk diri, ya toh? Oke, terima kasih. Dan saya pastikan pada upacara bendera di hari Senin mendatang saya akan menggunakan topi. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, itu sekilas cuplikan tentang kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas bersama murid anak. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi ini, dan saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah membersamai kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yusra yang sudah memberikan penguatan kepada kita terkait dengan materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, dan harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Betus tadi dapat kita pelajari dan dapat kita praktikkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan kegiatan selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup dan akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Daniani Zamanuai. Pak Ibu dipersilakan. Baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan atas terima kasih dan pernyataan kepada kami pada pagi hari ini. Semua kegiatan yang akan
melaksanakan telah selesai. Dan yang Tuhan memberkati kegiatan ini pada kami sebagai para guru kami dapat mempraktikkan keseharian kami sebagai seorang guru atau pendidik di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawa dalam doa, dan sekian kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.